Perkenalkan, nama saya Fidelix Lalai. Saya dari SMA Santo Thomas II, dari kelas 11 IPA 3, akan mempraktekkan video agama yang berjudul mewartakan ajaran gereja yang mewartakan dalam bentuk verbal. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dari Injil yang saya bacakan tadi dari Matius yang berjudul kebahagiaan. Ucapan berbahagia. Kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik, kekayaan, kesuksesan, kekuasaan. Biasanya menjadi syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu melalui kebahagiaan. Lalu bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Mengawali dari khotbah dari Tuhan Yesus, yaitu di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat-syarat memperoleh kebahagiaan yang disampaikan Tuhan Yesus itu sangat kontradiktif. Saya ulangi, kontradiktif dengan konsep di dunia kita sekarang ini. Misalnya orang miskin yang berduka cita, lemah lembut, lapar, diinjak-injak, dimaki, dicap sama masyarakat, dicap juga orang pemalas, dan haus lah yang disebut sebagai berbahagia. Setiap ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai pengalaman kita ketika mengikuti Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati bahwa kita bergantung pada Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga tersebut tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan. Nilai-nilai kerajaan surga ini didasarkan ada 6. Kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. Kesadaran itu maksudnya yaitu kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Dosa itu secara turun-temurun dari Adam dan Hawa. Dari situ kita jangan menambah dosa, kayak berbohong, orang tua, menambah dosa lagi kayak mencuri peralatan atau kayak merusak fasilitas orang tapi menuduh orang yang lain. Itu berdosa dan kehausan akan firman dan kebenaran Allah. Maksudnya dari kehausan ini berarti dia ingin mengetahui bahwa firman Allah yang segini banyaknya dan kebenaran Allah itu ada atau enggak. Sebenarnya itu Allah itu ada, tapi kita itu sebenarnya tidak bisa merasakannya. Kenapa? Kita orang berdosa. Di waktu kita sudah mati, kita akan merasakan bahwa Allah itu ada. Ketiga, sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut ini seringkali hilang di hidup masyarakat kita ini sekarang, atau kayak saya sekarang ini di angkatan saya. Sikap lemah lembut ini sering hilang karena orang tua lewat pun sering tidak disapa, sopan santunnya kurang, bicaranya suka kotor, ngawur, semua. 4, murah hati. Murah hati ini kayak kita murah hati terhadap kaum miskin,
atau yang di pinggir-pinggir jalan itulah yang minta-minta gini. Baru 5, menjaga kesucian. Ini menjaga kesucian ini kayak misalnya ada cewek cantik yang pakai rok pendek itu kita sebagai kaum laki-laki itu menjaga suci kita. Gak usah tergiur dengan kaum hawa. Jangan mau tergiur dengan kaum hawa. Kita harus menjaga kesucian. 6, membawa perdamaian. Kayak misalnya kawan kita yang mau berantem, itu kita harus membawa perdamaian terhadap dirinya, supaya mereka tidak akan terjadi yang namanya pertumpahan darah. Untuk yang melakukan di atas yang saya sebutkan itu tersebut 6 tadi, itu harus yang dibutuhkan adalah pemberian dan pengorbanan diri. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki dan kuasa yang kita miliki di dunia ini. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi pengorbanan diri untuk mengikut Yesus Kristus itu sendiri. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika mengikutinya. Kita diundang oleh Dia untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membentuk sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kerajaan surga yang kita rasakan di dunia ini sampai sekarang. Amin. Amin. Dan Bapak, demikianlah hasil renungan saya tadi. Shalom untuk kita semua. Sikap bagi dua, tidak naik juga tekan sama-sama. Sikap bagi dua,